Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, tugas berat kita untuk membuktikan keberhasilan ibadah Ramadan itu dengan peningkatan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya bulan sesudah Ramadan disebut dengan Syawal, yang artinya peningkatan. Disinilah letak pentingnya melestarikan nilai-nilai ibadah pada bulan suci Ramadan. Setidaknya ada 5 nilai ibadah Ramadan yang harus kita lestarikan, dan minimal sampai bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Pertama, tidak gampang berbuat dosa. Karena ibadah Ramadan yang kita kerjakan dengan sebaik-baiknya membuat kita mendapatkan jaminan ampunan dari dosa-dosa yang kita lakukan selama ini. Karena itu, semestinya setelah melewati bulan suci Ramadan, kita tidak gampang lagi melakukan perbuatan yang bisa bernilai dosa. Apalagi secara harfiah, Ramadan artinya membakar, yakni membakar dosa. Kalau dosa itu kita ibaratkan seperti pohon, maka bila sudah dibakar pohon itu tidak mudah tumbuh lagi, bahkan bisa jadi mati, sehingga dosa-dosa itu tidak mau kita lakukan lagi. Kemudian kalau pada bulan suci Ramadan kita berupaya untuk berhati-hati. Kemudian setelah selesai ibadah Ramadan, kita kembali kepada kebiasaan semula, maka hal ini tidak jauh beda dengan pohon yang bukan dibakar tapi hanya ditebang cabang-cabangnya, sehingga satu cabang ditebang tumbuh lagi 3, 4, bahkan bisa lebih dari 5 cabang. Kaitan dengan dosa, sebagai seorang muslim, jangan sampai kita termasuk orang yang bangga dengan dosa, apalagi kalau mati dalam keadaan bangga terhadap dosa yang dilakukan. Kalau hal itu terjadi, maka sangat besar risiko yang akan kita hadapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah pada Quran surat Al-A'raf ayat 40, innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus samai wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat wa kadzalika najzil mujrimin. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadap Allah, sekali-kali tidak akan dibukakan pintu-pintu langit, dan tidak pula mereka bisa masuk ke dalam surga hingga untak masuk ke lubang jarum. Demikianlah kami memberikan pembalasan kepada orang-orang yang berbuat kejahatan. Jadi betapa sulitnya dan sesuatu yang tidak mungkin itu terjadi. Jadi kalau unta masuk ke lubang jarum. Kedua, nilai ibadah Ramadan yang harus kita lestarikan adalah berhati-hati dalam bersikap dan bertindak tanduk. Selama beribadah Ramadan, kita cenderung berhati-hati dalam melakukan sesuatu. Hal itu karena kita tidak ingin ibadah Ramadan itu menjadi sia-sia dengan sebab kekeliruan yang kita lakukan. Dan secara harfiah Ramadan juga berarti mengasah, yakni mengasah ketajaman hati agar dengan mudah bisa membelah atau membedakan antara yang hak dengan yang batil.
Ketajaman hati itulah yang akan membuat seseorang menjadi sangat berhati-hati dalam bersikap dan bertingkah laku. Sikap seperti ini merupakan sikap yang sangat penting, sehingga dalam hidupnya seorang muslim tidak asal melakukan sesuatu, apalagi sekedar mendapatkan nikmat secara duniawi. Pada Quran surat Al-Isra ayat 36, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun, inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya. Nah, untuk itulah apa yang hendak kita lakukan harus kita pahami secara baik dan kita pertimbangkan secara matang dan tidak sekedar ikut-ikutan di dalam melakukan aktivitas yang itu jauh dari apa yang jadi harapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, yang harus kita lestarikan dalam kehidupan sesudah Ramadan adalah bersikap jujur. Ketika kita berpuasa Ramadan, kejujuran mewarnai kehidupan kita, sehingga kita tidak berani makan dan minum meskipun tidak ada orang yang mengetahuinya. Hal ini karena kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memerintahkan kita berpuasa selalu mengawasi diri kita dan kita tidak mau membohongi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak mau membohongi diri sendiri, karena hal itu memang tidak mungkin. Inilah kejujuran yang sesungguhnya. Karena itu setelah berpuasa sebulan Ramadan, seharusnya kita mampu menjadi orang-orang yang selalu berlaku jujur, baik jujur dalam perkataan, jujur dalam berinteraksi dengan orang lain, jujur dalam berjanji dan segala bentuk kejujuran lainnya. Dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa, kejujuran merupakan sesuatu yang amat diperlukan. Banyak kasus di negeri kita yang tidak cepat selesai, bahkan tidak selesai-selesai karena tidak ada kejujuran. Orang yang bersalah sulit untuk dinyatakan bersalah karena belum bisa dibuktikan kesalahannya, dan mencari pembuktian itu memerlukan waktu yang panjang. Andaikan setiap pribadi itu mau jujur, maka seluruh proses di dalam kehidupan itu akan semakin mudah. Yang keempat, merupakan nilai ibadah Ramadan yang harus kita lestarikan adalah memiliki semangat berjamaah. Kebersamaan kita dalam proses pengendalian diri membuat syaitan merasa kesulitan dalam menggoda manusia, sehingga syaitan menjadi terbelenggu pada bulan Ramadan. Hal ini diperkuat lagi dengan semangat yang tinggi bagi kita dalam menunaikan sholat yang 5 waktu secara berjamaah, sehingga di bulan Ramadan inilah mungkin sholat berjamaah yang paling banyak kita laksanakan, bahkan melaksanakannya juga lebih banyak kita lakukan di masjid atau yang dikenal juga dalam lingkup kecil yang disebut musholla. Di samping itu, ibadah Ramadan yang membuat kita dapat merasakan lapar dan haus telah memberikan pelajaran kepada kita untuk memiliki solidaritas sosial kepada mereka yang menderita dan mengalami berbagai macam kesulitan. Itu pun sudah kita tunjukkan dengan zakat yang kita tunaikan. Karena itu, semangat berjamaah kita sesudah Ramadan ini semestinya menjadi sangat baik. Apalagi kita menyadari bahwa kita tidak mungkin bisa hidup sendirian. Sehebat apapun kekuatan dan potensi diri yang kita miliki, kita tetap sangat memerlukan bantuan dari pihak lain. Sehingga
firman Allah pada Quran surat Shaf ayat 4, Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya dalam satu barisan yang teratur, seakan-akan mereka seperti bangunan yang tersusun kokoh. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan poin kelima yang perlu kita lestarikan yang terkait dengan nilai ibadah di bulan suci Ramadan, yaitu melakukan pengendalian diri. Karena puasa Ramadan adalah pengendalian diri dari hal-hal yang pokok seperti makan dan minum. Kemampuan kita dalam mengendalikan diri dari hal-hal yang pokok semestinya membuat kita mampu mengendalikan diri dari kebutuhan kedua dan ketiga, bahkan dari hal-hal yang kurang pokok, yang bukan merupakan kebutuhan, hanya sekedar keinginan. Namun sayangnya banyak orang telah dilatih untuk menahan makan dan minum yang sebenarnya itu masalah pokok, tapi tidak dapat menahan diri dari hal-hal yang tidak perlu. Maka pada pesan Allah dalam Quran surat Al-A'raf 179, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam itu kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga tapi tidak dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Dengan demikian, yang harus kita sadari bahwa Ramadan adalah bulan pendidikan dan latihan keberhasilan. Ibadah pada bulan Ramadan justru tidak hanya terletak pada amaliyah Ramadan yang kita kerjakan dengan baik, tetapi yang juga sangat penting adalah bagaimana menunjukkan adanya peningkatan takwa yang dimulai dari bulan Syawal hingga Ramadan yang akan datang. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, ketika kita tidak bisa melakukan peningkatan, setidaknya kita bisa mempertahankan kebiasaan-kebiasaan yang ada pada bulan suci Ramadan, sehingga kadang-kadang urusan-urusan yang masih bisa ditunda kadang-kadang terkalahkan dengan keinginan syahwat dari kita sebagai manusia. Mudah-mudahan kita selalu berjuang bagaimana kita bisa mengalahkan godaan-godaan syaitan yang selalu mengajak kepada hal-hal yang akan menjadikan kita rugi sebagai manusia. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.